Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, salawat dan salam atas Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Sahabat dompet duafa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika datang bulan suci Ramadan, tentu tugas seorang mukmin itu adalah meningkatkan amal ibadahnya. Karena di bulan Ramadan, amal ibadah itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu muncul pertanyaan, amalan khusus apa yang harus kita lakukan di Ramadan agar Ramadan ini betul-betul punya nilai sebagai bulan pengampunan terhadap dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Sahabat dompet duafa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara amalan khusus di Ramadan, ada 4 yang harus kita lakukan kalau kita mengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yang harus kita lakukan sahabat dompet duafa adalah membaca Al-Quran. Kenapa ini harus kita lakukan? Jawabannya karena mengikut Rasul. Diriwayatkan, kana Jibril yalqan Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Malaikat Jibril diriwayatkan mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap malam di bulan Ramadan dan mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya sebagai seorang yang beriman, yang pengen mendapatkan peningkatan amal, kita lakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Yang pertama, kita membaca Al-Quran. Yang kedua yang kita lakukan sahabat dompet duafa adalah berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ini kita harus lakukan? Jawabannya karena ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat puasa, Allah menyelipkan ayat wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila hambamu bertanya kepadaku tentang diriku, katakan aku dekat. Apabila mereka berdoa, maka aku akan ijabahkan doanya. Falyad'un falyastajibu li, Allah akan mengijabah doa kita. Maka Ramadan kita manfaatkan sebagai bulan untuk meningkatkan amal ibadah kita lewat berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa berdoa yang kita lakukan dalam setelah selesai sholat, bisa berdoa dalam keseharian kita. Kita melihat ada orang yang sedang jualan di Ramadan, kita doakan, ya Allah, semoga jualannya laris dan itu bisa menjadi bekalnya di Ramadan ini hingga nanti datangnya bulan Syawal. Sehingga ketika dia berakhir dari Ramadan, dia memiliki nilai yang luar biasa. Bukan hanya beramal ibadah, tapi juga berniaga, dia mendapatkan keuntungan. Maka kita sebagai orang yang menyaksikannya, kita mendoakan. Begitu juga sahabat dompet duafa, kita melihat ada orang susah, kita pengen berbagi tapi barangkali kita tidak memiliki kesanggupan untuk menemuinya, maka ada dompet duafa yang siap membantu kita untuk berbagi kepada orang lain. Sahabat dompet duafa tinggal datang ke kantor duafa, insya Allah sahabat bisa berbagi sambil berdoa kepada Allah. Ketika kita berbagi, kita berdoa, di situ ada peluang ijabah doa kita cukup luar biasa. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ala bizikrillahi tatmainnul qulub, ingatlah dengan mengingat Allah maka hatimu akan tenang. Yang ketiga, amal yang biasa dilakukan oleh Rasul adalah rajin bersedekah. Kenapa kita rajin bersedekah? Diriwayatkan annahu kana ajwadun nasu bil khair wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat pemurah dalam hal berbagi. Namun yang paling pemurah di bulan Ramadan itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Maka manfaatkan Ramadan ini sebagai tempat buat kita, sebagai bulan, sebagai waktu yang Allah siapkan untuk berbagi kepada orang lain. Yang terakhir, amal yang biasa dilakukan oleh Rasul adalah beriktikaf. Di 10 terakhir dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu beriktikaf. Kana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir ahya al-laila wa ayqaza ahlahu wa shadda al-mizar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila masuk 10 terakhir, maka dia menghidupkan malam, membangunkan keluarganya dan menguatkan ikat pinggang. Artinya Rasul memanfaatkan di 10 terakhir dengan melakukan banyak amal ibadah lewat iktikaf. Apa yang kita lakukan saat iktikaf? Yang kita lakukan adalah memperbanyak sholat sunnah. Kenapa kita harus sholat sunnah? Karena Rasul mengatakan, innal abda iza qama yusalli ata bizunubihi ala ra'sihi fakullama sajada tasakutan anhu. Seorang hamba apabila dia berdiri sholat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan dosa-dosa di atas kepalanya. Setiap kali dia sujud, maka berguguranlah dosa-dosa. Mudah-mudahan dengan 4 amal ibadah ini, diawali yang pertama dengan membaca Al-Quran, berzikir dan berdoa, lalu bersedekah dan beriktikaf yang kita isi dengan melakukan memperbanyak sholat sunnah, Allah berkenan menetapkan kita mendapatkan ampunannya, dan yang paling utama, Allah berkenan menjadikan kita sebagai hamba yang dicintainya. Karena Allah mengatakan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan ya Muhammad kepada umatmu, jika kau ingin dicintai oleh Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa. Sahabat dompet doa apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan lupa yuk kita berbagi, bersedekah, berinfak melalui dompet doa apa lewat rekening yang ada di video ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.